Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh min syarri salihin zakatul mukarrabin wa sallallahu ma'alif hadzal kitab Syekh Nawawi Dimashqi. Sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Muhammadin wa sayyidina sallallahu syahina. Husam ila mahadina al-asqiya malam talam bihi wa billahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yang bagi ayak tubahu, fima in dalam sesuatu yang bagi yang patut ayak tubahu, ayak tabahu, kata bayak tubuh ayak tabahu ayat menulis hu ing ma sopal muslimu idza wajaha nalikane mengirimkan kitaban ing surat ila musyrikin maring orang musyrik fihi kang iku ing dalam kitaban salamun ana salam. Ini kemarin kita sudah bicarakan tentang salam kepada non muslim, caranya kayak apa. Kemarin ada 3, ada yang melarang, ada yang makruh, ada yang boleh. Sekarang bagaimana kalau kita menulis surat, menulis surat yang orang yang dituju itu non muslim. Mungkin Anda yang di rumah atau Anda punya komunikasi dengan teman-teman non-muslim, kita nggak ketemu, tapi kita kirim surat. Apakah di dalam surat itu kita butuh salam nggak? Idza kataba nalikane menulis sapa man kitaban ing surat ila musyrikin maring orang musyrik, maring non-muslim. Kata balan mencatat di ing dalam surat salaman ing salam al nahwahu utawa sejenisnya payam bagi mongko sepatutnya apa ayak tuba yang to menulis sapa man menulis ini seperti yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu pernah menulis surat kepada Raja Heraklius siapa namanya? Ini sepeda motor top. Siapa namanya? Heraklius. Karena yang ngerti. Nanti catat dicari. Itu pelajaran SPI. Sejarah peradaban Sabtu. Itu kelas biru sanawiyah. Nah, yang guru sanawiyah, guru yang sekolah dasar ya harus lebih malah ngerti dan MI. Nabi itu pernah mengirim surat kepada Raja Heraklius untuk mengajak mereka masuk Islam. Nanti dicari di Mbak Google. Ini surat Nabi yang dicontohkan Nabi kalau kirim surat pada non-muslim. Marwayna fi sahih Bukhari wa Muslim fi hadisin Abi Sufyan radhiyallahu an fi kisati Herakl. Bahasa Arabnya Herakla. Bahasa Latinnya Heraklius. Bahasa Jawane kan beda-beda tuh bisa. Nabi tulisan suratnya begini. Ana Rasulullah SAW itu kataba menulis min Muhammadin Abdillah wa Rasulih ila Heraklius Azimir Rumi, pembesar Romawi. Salamun alaman ittaba'a, salamun alaman ittaba'a huda. Suratnya Kanjeng Nabi enggak menggunakan assalamualaikum, tapi salamun alaman ittaba'a huda. Salamun semoga keselamatan alaman yang ngatasi orang-orang ittaba'a yang mengikuti al-huda yang petunjuk. Kalau bahasa kita mungkin semoga kebahagiaan senantiasa apalagi kita tercurah pada kita. Mungkin begitulah bahasanya. Semoga keselamatan senantiasa diberikan Allah pada kita semua. Itu jadi ini suratin Nabi kepada non-muslim. Beliau tidak menulis assalamualaikum tetapi salamun ala manit tabaluda. Keselamatan, salam semoga diberikan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Bahasa kita kan kadang yang kemarin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, kemudian apa lagi? Semoga keselamatan senantiasa ada pada kita semua. Kan banyak toh, itu boleh.
Silakan gitu. Nabi ketika kalau Nabi Sulaiman suratnya kepada siapa? Ratu Saba, Bilqis, itu apa suratnya? Kan ada tuh dikutip dengan Al-Quran dari Sulaiman, kan gitu juga. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kayak gitu. Nanti dicek di ayatnya. Ini Nabi tidak menggunakan Assalamualaikum ternyata. Karena itu kalau berdasarkan hadis itu, kemudian Imam Nawawi memberikan saran pada kita, kalau kita menulis surat kepada non-muslim, silahkan bisa mengikuti surat Nabi tadi, yaitu Assalamualaikumnya itu diganti dengan selamat yang lebih umum, tidak Assalamualaikum. Tapi sama dengan kita, semoga keselamatan, semoga senantiasa tercurah pada kita. Nah, itu boleh. Tidak dengan menggunakan salam yang khas, yang Islam. Biasanya kan setiap suku, setiap organisasi kan punya toh salam khas. Layaknya uang ceramah moro-moro gaya gunakan apa biasanya? Wal muwafiq ila thoriq, itu khas ini. Layak organisasi satunya khas apa? Kan begitu toh. Nah, kita yang Islam juga punya khas salam, yaitu Assalamualaikum. Oke, itu kalau surat. Sekarang kita lanjutkan persoalan kemarin kalau ngirim surat, kalau kita ketemu non-muslim kemudian sampaikan salam, hukumnya ada 3, ada yang melarang, ada yang menganggap makruh, dan ada yang membolehkan. Nah, sekarang bagaimana kalau ada teman kita non-muslim sakit? Boleh nggak kita jenguk dia? Yang kita bicarakan adalah menjenguk non-muslim. Far'un fima yakulu, nalikane ngucap sapa yakulu kang ngucap sapa man ida ada nalikane menjenguk dimian ing orang non muslim dimi. Iklam anat ashabana satemene para sahabat kita mazhab Syafi'i iku ikhtalafu, berbeda pendapat fi iyadatil dimi ing dalam menjenguk orang dimi. Fastahabbaha, ada 2 pendapat hukum menjenguk orang non-muslim kalau mereka sakit. Kalau Anda punya tetangga yang di rumah, mungkin ada teman kantor yang non-muslim, kemudian kebetulan dia sakit, boleh nggak jenguk? Dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat. Yang pertama istahabbah, mensunahkan, tetap sunnah hukumnya. Jadi sapa jamaatun, satu kelompok, tetap kita disunahkan untuk jenguk. Jadi walaupun siapapun dia, walaupun dia non-Islam, kalau dia sakit, kita tetap disunahkan jenguk dia. Itu satu. Yang kedua, wa mana'aha, lan mencegah ing iyadah sapa jamaatun. Sebagian lain melarang. Kayaknya kita, karena ada 2 pendapat, kalau Ustadz lebih milih yang pertama. Ini kemanusiaan persoalannya. Jadi walaupun dia beda agama kok, tetap dia hamba Tuhan. Yang kita diperintahkan untuk menjaga dan berbuat baik toh. Apa susahnya jenguk? Sakit dan tidak itu kan persoalannya bukan, artinya orang sakit itu persoalannya bukan agama toh. Itu lebih pada kemanusiaan. Sehingga kalau yang pertama mengatakan fastahabba, menganggap sunnah. Wa dzakara, lan menyebutkan sopo Asasi, Imam Asasi, nggak tahu nama lengkapnya Imam Asasi ini siapa, al-ikhtilafa yang perbedaan pendapat. Imam Asasi juga menyebutkan ada perbedaan pendapat tadi, ada yang boleh, ada yang melarang. Bukan boleh ya, sunnah malah. Sumakola aswabu, utawi yang benar, indi menurut Imam Asasi. Jadi statementnya Imam Asasi itu memberikan fatwa gini. Di antara 2 pendapat tadi, menjenguk orang non-muslim, yang satu sunnah, yang satu melarang. Menurut Imam Asasi, kalau menurut saya, kata Asasi, iyadul kafiri, menjenguk orang kafir, fil jumlati jaizatun, boleh. Berarti Imam Asasi mendukung pendapat pertama, yaitu menjenguk orang sakit, walaupun dia tidak seagama dengan kita, itu tetap disunahkan, dibolehkan. Walaupun ada sebagian
orang lain yang melarang, tapi Imam Nawawi kayaknya mendukung itu. Imam Asasi, karena beliau kemudian mengutip Imam Asasi bahwa yang benar, yang kuat, iyadatul kafiri itu jaizatun, bahwa jenguk teman tetangga yang sakit walaupun dia tidak seagama dengan kita itu boleh. Sebagian bahkan menganggap tetap sunnah. Itu yang perlu kita pahami. Kadang kita itu wis salam gak gelem, jenguk gak gelem, padahal itu tetangga dekat kita yang kita sering bermuamalah toh. Sering kalau sekantor, kalau di UIN, di kampus kan seagama, paling hanya beda gendera, setae kuning, setae hijau, kan hanya beda organisasi. Coba kalau Anda di kampus yang umum, teman sekantor kita itu kan beragam agama. Masa kemudian kalau teman dekat kita sekantor sakit kemudian kita tidak jenguk karena alasannya kemudian beda agama, itu kan aneh banget. Itu kan rasa kemanusiaannya yang kemudian perlu dipikirkan ulang. Nah, kalau di sini dari sisi fatwa ada dua. Ada yang kalau ditambah asasi malah 3. 1 melarang, 2 sunnah, 3 boleh. Berarti ada yang Imam Asasi mengatakan boleh. Tapi sebagian bukan hanya boleh, beda loh ya. Kalau boleh itu kan jaiz, jawas. Yang kedua ini malah sunnah, istahabah. Jadi artinya kalau menurut sesama Islam apa hukumnya? Kan wajib. Hakul muslim ala muslim khamsatun. Salah satunya menjenguk. Nah, kalau menjenguk teman kita yang sesama muslim, yang kita kenal hukumnya wajib. Kalau pada non muslim sunnah. Nah, turun maneh boleh. Tidak, walaupun ada sebagian kalangan yang kemudian melarang. Tapi kayaknya kalau Ustaz lebih memilih minimal mengikuti asasi boleh. Tapi sebagian jamaah kelompok Imam Syafi'i mengatakan bukan hanya boleh, sunnah. Artinya kan ini persoalan tadi kemanusiaan yang kita harus tetap baik pada orang lain walaupun beda agama. Oke. Wal qurbatu fiha mauqufatun ala nau'i hurmatin. Kalau persoalan agama, persoalan ibadah kurbah benar. Misalnya kita muslim, dia tidak muslim, kita tidak bisa toh kalau beda agama kemudian ikut kurbah, ikut ibadah, kan nggak boleh. Kalau kegiatan ibadah itu minau'i hurmatin, itu termasuk persoalan yang memang kita beda sehingga haram. Nggak boleh kita kemudian karena toleransi, atas nama toleransi, kemudian ikut ke tempat ibadah yang lain, kan nggak boleh. Ikut ke gereja atau ke kuil dalam konteks ibadah, kecuali kalau Anda ke sana ingin penelitian, kan beda. Apa nih gereja? Penelitian, Ustaz. Mereka ibadah kaya apa? Itu silahkan, tapi tidak dalam konteks ikut ibadah. Teman-teman non-muslim kalau misalnya datang ke masjid kan juga boleh untuk melihat itu loh, kalau kita ibadahnya begini, kan silahkan aja toh. Kalau konteks kurbah ibadah itu haram, nggak boleh kita. Tetapi kalau konteks iyadul marid tadi itu persoalan bukan ibadah, itu persoalan sosial dan kemanusiaan. Itu yang kita harus bedakan. Jadi lakum dinukum waliyadin itu benar dalam konteks ibadah. Tapi persoalan bagaimana menjenguk orang sakit, nyambangi teman kita, diundang teman kita non-muslim punya hajat, mantu, nganten, yo silakanlah Anda datang. Kalau menurut ini sunnah, minimal jawas. Tapi kalau kurbah, ibadah, itu haram. Itu yang kita harus pahami, yaktari nabiha min jawazin au qurbatin. Oke. Qultu hadza alladzi zakarahu, hadza utai ini tadi ketentuan tadi kudzaka alladzi zakarahu asfa asasi hasanun. Ini fatwa yang baik yang kita harus pahami, paling enggak menurut asasi itu boleh. Itu minimal yang kita bisa lakukan. Itu satu, menjenguk non-muslim. Hadisnya waqad rawaina fi sahih Bukhari an Anas radhiyallahu an kana.
Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu karena ono sapa hulamun Yahudiyun. Anak hulam itu anak Yahudi. Yahdumu coba ngelayani sapa hulam an-nabiya ing nabi. Berarti salah satu pembantune nabi itu ada yang Yahudi. Yahdumu itu kan nelayan, jadi mungkin part time gitu ya. Sering bantu nih nabi. Nabi pembantunya salah satunya adalah seorang anak muda yang beragama Yahudi. Suatu ketika famarido sakit. Ketika salah satu pembantune, kayaknya kita belum pernah ya. Kalau Anda Muslim punya pembantu non Muslim. Kalau Nabi salah satu pembantunya Yahudi. Ini kurang apa kan di Nabi? Luar biasa kita aja. Kan beda toh hadis ini dengan kemarin. Kalau ketemu wong Yahudi ning dalan, jengkrakno ning pinggir. Itu kan beda toh. Itu artinya konteks kemarin itu adalah konteks ketika ada ketegangan antara Islam dengan wong Yahudi akibat perkhianatan. Tapi kalau ini kan beda banget. Nabi malah pembantu salah satu yang biasa bantu di Nabi itu hulamun Yahudiyun. Ada pemuda Yahudi. Famarido mongko sakit. Ketika pembantunya yang Yahudi tadi sakit, apa yang dilakukan Nabi? Fa'atahu mongko nyambangi sapa Nabi ing Yahudi, sapa an-nabiyyu alaihi salatu wasalam yauduhu nyambangi Nyambangi itu apa bahasa Indonesia? Menjenguk. Nabi jenguk ke rumahnya. Coba, bukan hanya ke rumahnya. Fako ada mongko duduk sapa Nabi indaroksihi di samping kepalanya. Diparani, ditunggoni, di dekat kepalanya ditanya gimana kabarnya. Itu luar biasa Nabi. Faqala lahu. Nah, kemudian Nabi berkata pada tadi anak Yahudi tadi, aslim. Silakan masuk Islam. Karena udah lama ketemu Nabi, enggak Islam juga ternyata. Coba, dia sudah bantu di Nabi itu loh, tetap Yahudi dan enggak Islam. Dan Nabi enggak maksud toh. Hanya ketika anak Yahudi tadi sakit, Nabi jenguk, kemudian beliau mengatakan aslim, silakan masuk Islam. Panadoro, anak Yahudi tadi enggak langsung mengiyakan. Dia bisa minta pertimbangan ke orang tuanya. Panadoro mongko kemudian melihat sopo anak tadi ila abhi maring bapake. Dia melihat bapaknya yang ada di situ. Wa haliutai bapake ku indau di sisi itu. Minta pertimbangan bapake yang Yahudi juga. Apa kata bapake? Faqala mongko ngucap sapa abihi ati Abul Qasim. Ikuti aja permintaannya Abu Qasim. Abul Qasim itu Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi punya putra namanya Qasim. Sehingga Nabi itu kan kadang diceluk kayak bapak. Ya kayak kita lah. Pak Emat mau nanti. Nah, gitu kan. Ayah sopo. Nah, Kanjeng Nabi itu kadang juga diceluk dengan Abul Qasim. Kata bapak wong Yahudi tadi, ikuti saja sarannya Abul Qasim Kanjeng Nabi. Fa aslama. Kemudian masuk Islam sapa anak tadi. Fa kharaja, kemudian keluar, setelah itu Nabi keluar bahwa halutai Nabi yakulu. Setelah bisa mengislamkan pembantunya Nabi yang tadi Yahudi kemudian masuk Islam ketika sakit, Nabi kemudian mengatakan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillahilladzi anqadahu yang telah melepaskan sapa ingsun ing Yahudi tadi minan nar saking neraka. Kita berusaha, Nabi itu mengasih contoh pada kita untuk bagaimana orang itu menjadi benar dan selamat dari neraka. Kita malah kebalik sekarang. Bolak-balik menerakakan orang. Yang Islam malah dikafir-kafirkan jadi neraka. Nabi ngejak kita masuk surga malah kita mengkafir-kafirkan. Nah, itu kadang perilaku kita yang kita perlu evaluasi. Rawayana fi sahih Bukhari wa Muslim. Ini hadis 1. Nabi jenguk pembantunya, salah satu pembantunya yang Yahudi. Ini ada lagi hadis Bukhari Muslim. Tadi di Bukhari yang menjenguk Yahudi tadi, hadis nomor 1356. Nanti bisa dicek di hadis Bukhari. Sekarang ada hadis lain, Bukhari dan Muslim.
Anil Musayyab ibnu Hazan walidi Sa'id bin Musayyab, bapake Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu qala lama hadarat nalikane hadir Aba Thalibin ing Abu Thalib apa al wafatu kematian. Ketika Abu Thalib itu siapa? Pamane Nabi. Ketika pamane Nabi sakit parah menjelang wafat, ja'ahu datangi hu ing Abu Thalib sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Thalib pamane wafat, Nabi dampingi pamannya, kemudian Nabi mengatakan gini, ya ami, pamanku, kul la ilaha illallah. Ini kan artinya kita nggak tahu status. Banyak riwayat mengatakan Abu Thalib itu tetap kafir. Tapi lain dulu ayat riwayat ini kayaknya tidak. Karena kanjeng Nabi tidak lagi mengajak asyhadu la ilaha illallah, tapi nalkin la ilaha illallah. Kalau sudah ditalkin la ilaha illallah kan berarti dia sebetulnya sudah muslim. Gitu kan? Ini kan Nabi nggak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia mengatakan kul ya ami la ilaha illallah. Sama dengan kita mentalkin bapak kita, teman-teman kita, keluarga kita ya sesama muslim. Talkinnya kan dengan la ilaha illallah. La kaisa la ilaha illallah ya Allah Allah saja. Nabi tidak mengatakan paman syahadat lo ya, enggak. Tapi kul la ilaha illallah. Kalau itu kan kayaknya riwayat ini tidak menunjukkan Abu Thalib itu kafir sampai wafatnya. Ayatnya hadis ini tidak menunjukkan itu. Karena talqinnya enggak asyhadu alla ilaha illallah. Kalau dia belum muslim kan mestinya Nabi mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Kayak tadi, yang Yahudi tadi aslim. Mestinya kan begitu. Nabi kan enggak mengatakan aslim. Islamo paman enggak. Asyhadu alla ilaha illallah enggak. Nabi hanya mengatakan la ilaha illallah. Itu kan artinya ayat ini tidak menunjukkan, bukan ayat, hadis ini tidak menunjukkan, menginformasikan bahwa Abu Thalib kafir sampai wafat. Beberapa riwayat mengatakan itu, tapi dulu hadis ini kok kayaknya enggak mungkin perlu dicek hadis yang lain. Tapi hadis Bukhari Muslim ini secara eksplisit tidak menunjukkan itu. Oke. Tapi ini konteksnya adalah andekan kemudian Abu Thalib itu dianggap kafir, misalnya Kanjeng Nabi masih gelem mau kerso untuk datang walaupun dia nggak Islam. Konteksnya kan itu. Artinya datang jenguk keluarga orang lain yang non muslim ketika mereka sakit, itu boleh. Kultu mongko matur sapa ingsun Abu Imam Nawawi fayam bagi mongko sepatutnya li aidid dimi bagi orang yang ingin menjenguk non muslim ayura ghibahu untuk membuat senang sapa aid hu ing dimi fil islami ing dalam Islam. Kata Imam Nawawi, kalau kita ingin menjenguk orang non muslim hendaknya kita menunjukkan Islam yang baik sehingga kemudian dia memberikan kesan yang baik. Wa yubayyinu lan menjelaskan lahu maring dimi mahasinahu ing baiknya Islam. Mestinya kan itu yang kita ceritakan. Kita itu kepada orang lain kita cerita tentang baiknya agama kita dan menunjukkan perilaku kita yang baik sebagai muslim. Kak kemudian kita tuh Islam tapi perilaku kita tuh kayak gak islami banget. Sehingga kemudian orang melihat Islam itu bukan sesuatu yang baik tapi kadang menakutkan. Wayahussuhu lan mendorong sapa aid hu ing dimi lali ngatasi Islam. Wayuharidahu lan menjaga mengarahkan alamu ala jatihi ing ngatasi masuk Islam kalau memungkinkan qabla ayasira sebelum yen to dadi sapa zimi ila halin maring keadaan latang fauhu yang tidak bermanfaat ing seseorang via ing dalem mu'alajah tadi apa taubatuhu wa in da'a lamun ngundang lahu maring ngejak da'a mongko ngajak bil alandungakan lain andekan kita kemudian mendoakan kepada misalnya ada teman kita non muslim kemudian mau wafat, kita mendoakan da'a bil hidayati, doakanlah agar dia mendapatkan hidayah.
berarti kan mendoakan boleh. Kalau kita ada teman kita non-muslim, kemudian boleh nggak mendoakan dia? Kalau delok ini, fatwa Mbah Nawawi, berarti boleh mendoakanlah yang baik pada dia. Nah, salam, itu kan juga doa. Karena itulah kemarin kenapa sebagian ulama mengatakan ngasih salam pada non-muslim itu boleh. Karena salam itu doa, memberikan doa yang terbaik. Sehingga di sini juga dikatakan, wa in da'alahu da'a bil hidayah. Kalau kita kemudian mendoakan pada orang lain, doakanlah dengan hidayah. Semoga teman saya sehat, dapat hidayah. Jadi, masuk ndongakno aja Mbak boleh. Faslun, nah urusan ditampa ora ya urusane pangeran. Kan begitu toh, kan bukan urusan kita. Faslun fisalami. Nah, itu tadi kita bicara sudah bicara tentang menulis surat kepada non-muslim. Yang kedua bicara tentang menjenguk orang non-muslim yang menjenguk orang non-muslim yang sakit. Nah, sekarang bagaimana kalau ketemu dengan orang yang pendosa? Orang yang pendosa itu artinya orang yang wis dikenal jahat banget. Faslun fi salami ngatasi salam alal mubtadi'i ngatasi orang yang gawe bid'ah. Waman i'tarofa dan ban aziman, dan orang yang dikenal dengan pelaku dosa besar. Dosa pokoknya dikenal apa dalam masyarakat. Pokoknya orang itu jahat banget lah. Kita nggak tahu. Qabla taubati sebelum dia tobat. Jadi dia masih dikenal sebagai orang yang menakutkan, penjahat. Bolehkah kita salam pada dia? Ini kalau kemarin kan jelas pada non-muslim ini kita nggak tahu muslim atau tidak. Yang jelas kita dikenal sebagai dia dikenal orang yang sangat jahat, pelaku dosa besar. Amal mubtadi'u, anapun orang yang berbuat bid'ah, waman iktarofa dan ban aziman, dan orang-orang yang dikenal sebagai pelaku dosa besar. Walam yatub, dan dia belum tobat, fayam bagi, mongko sepatutnya alayusallimu alaihim. Maka hendaknya tidak perlu ngasih salam pada mereka. Wah, ini keras banget. Tapi lain delok ning ngarep tadi, Mbah Nawawi membolehkan mengasih doa hidayah. Mestinya kan kita juga gitu toh. Lapa kok disalami, Mbak? Ya barangkali dia tobat. Kan kalau kita mikirnya begitu berarti boleh toh. Artinya da'a bil hidayah. Siapapun dia, kita nggak peduli, kita kasih salam. Kenapa kok salam? Ya, kalau dia jahat, semoga berhenti jahatnya. Kan begitu. Nah, kalau kemudian kita ngikuti wa in da'a bil hidayah, itu boleh. Maka kalau kita kemudian berpikir bahwa salam itu menjadi doa agar kita menjadi lebih baik, ya berarti boleh mestinya. Karena Mbak Nawawi mengatakan boleh mendoakan kepada orang lain, bahkan non-muslim, dengan doa hidayah. Doa agar mereka mendapatkan hidayah. Wala yarudu, tapi ayat konteksnya ini begitu. Alla yusallima alaihim, wala yarudda, wala yuradda, lan tidak perlu dijawab alaih mengatasi mereka apa assalamu salam. Kadza qalahu al-Bukhari wa ghairi minal ulama. Imam Bukhari memberikan fatwa itu. Jadi tidak perlu jawab salam dan tidak perlu ngasih salam, khusus pada orang-orang yang dikenal sebagai pendosa, dosa besar. Koruptor itu termasuk dosa besar. Anak muslim koruptor, terbukti korupsi sekian M. Nah itu dianggap dosa besar, nggak perlu dikasih salam, nggak perlu jawab salamnya. Kita selama ini menganggap koruptor itu kesalahan biasa aja. Padahal itu kan, coba Anda bisa bandingkan, nyolong, kita mencuri milik orang, itu berapa nisabnya? 96 gram. 96 gram potong tangan. Ini korupsinya MM-an, bukan M loh, T. Itu lah hukumannya, gak mau potong tangan nih. Diprediksi. Makanya kan, urusannya kan diprediksi. Kabeh pendek. Nah ya coba, dan terbukti coba. Kan ada tuh orang-orang yang sudah dihukum, ini pengadilan maksudnya, kita nggak tahu sesungguhnya yang terjadi, tapi di pengadilan kemudian ditetapkan
terbukti dengan meyakinkan korupsi sekian M, bahkan T. Ayo, wong 96 gram aja loh dipotong tangan. Lha iki yang T itu sak untune dipretel. Misalnya toh. Nah, itu termasuk dosa besar enggak? Kalau masuk dosa besar, ala yusallima alaihim wa la yuradu alaihimus salam. Maka salamnya enggak perlu dijawab dan kita enggak ngasih salam. Itu diasingkan. Wahtaja lan gawe hujjah, gawe dalil sapa Imam Abu Ali Abdullah ibn Abu Khari fi sahihi fi hadzal masail. Dasarnya ini. Pernah ada sahabat, kenapa Imam Bukhari memberikan fatwa bahwa orang pendosa besar, artinya orang yang maksiatnya banyak, itu tidak perlu ditegur, nggak dikasih salam, dan salamnya nggak dijawab, berdasarkan hadis ini. Bima rawainau fi sahih Bukhari wa Muslim. Fi kisati Ka'ab itu Malik. Ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Hina takholafa. Nalikane, apa takholafa? Nggak ikut. Jadi ngeri, koncone berangkat perang, dia sengaja nggak ikut. Kayak kita, Mbak, apa biasanya kita nggak ikut. Roan Mbak, ini sengaja ngeri, gak melu roan bulet nanti. Nah, hukumannya dikucilkan, di kayak ruang isolasi. Nah, ini enek namanya Ka'ab bin Malik. Ketika Ghazwati Tabuk, ketika perang Tabuk dia nggak ikut. Jadi dia nyari alasan agar tidak ikut perang. Bahwa warofikoni dan dua temannya. Jadi berarti ya berapa orang? 3 orang sengaja tidak ikut perang Tabuk. Apa kemudian yang dilakukan oleh Nabi? Enggak ngasih punishment pada dia. Qala wanaha lan nglarang sapa Rasulullah an kalamina saking berkomunikasi dengan kita. Kata Ka'ab, hukuman yang diberikan Nabi ketika saya nggak ikut perang itu oleh Nabi, seluruh sahabat tidak boleh ngomong pada saya. Coba. Waqala wa kuntu, bahkan saya pernah ana sapa ingsun iku ati datang Rasulullah. Saya sowan kanjeng Nabi bahkan. Wa aqulu wa usalimu lan salam wa aqulu. Saya salam pada kanjeng Nabi. Apa kemudian kata Nabi ternyata nggak jawab salamnya. Ini kan punishment yang, ini salah satu punishment yang luar biasa yang diberikan Nabi pada sahabat. Nabi tidak mau berkata pada dia, dikasih salam juga enggak jawab. Bukan hanya Nabi, seluruh sahabat tidak boleh ngomong pada dia. Jadi uang isolasi sandingi gedung C, sandingi kebon. Karena enggak ikut roan. Atau enggak ikut ngaji. Ini karena itu dianggap menurut Imam Bukhari, perilaku tadi sahabat yang sengaja tidak ikut perang itu dianggap sebagai pelanggaran, dan oleh Nabi dia dihukum semua sahabat nggak boleh bertegur sapa. Nabi pun tidak mau jawab salamnya. Itu sampai beberapa minggu loh. Itu luar biasa. Itu sampai beberapa minggu. Anda bisa lihat hadis. Kemudian ditanya, hal haroka safitaihi. Ketika dia ditanya, ketika Anda kasih salam ke Nabi, kanjeng Nabi menjawab nggak dengan salammu? Mungkin nggak dengar suaranya, tapi Nabi menjawab. Ternyata lah, Nabi nggak mau jawab salam saya. Karena dasar hadis inilah kemudian yang Bukhari memberikan fatwa untuk orang-orang yang melakukan dosa, nggak mau tobat, maka kita nggak perlu kasih salam. Itu satu. Waqala Bukhari, waqala Abdullah bin Umar, latus salimu. Ada hadis yang lain, latus salimu, jangan ngasih salam sapa sira ala surbatil khamri, yang atasnya orang yang biasa minum minuman keras. Orang pemabuk juga dianggap sebagai pelaku dosa besar, sehingga nggak perlu kasih salam. Kultu fa ini turo, tapi ini ada catatan. Lamun terpaksa ilah salami maring salam ala dzulmati ing atase orang yang berbuat dolim tadi, bi andahola gambar yang to masuk alih mengatasi mereka wa kholan khawatir tarot tuba mafsadatin ing munculnya mudorot fidini dalam agamane wa dunyahu wa rima di dalam yusalim nalikane tidak salam. Misalnya yang berbuat korupsi itu atasannya, kalau kita ketemu nggak salam, wah iso
macam-macam implikasinya, boleh nggak? Ya salam aja, ya salam aja. Berarti nggak apa-apa juga. Artinya kan sejak kemarin Ustaz nyampaikan, karena ngasih salam itu ada yang boleh, ada yang ulama membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang melarang, maka kita boleh memilih salah satunya dengan konteks maslahah. Mana yang maslahah dan tidak menimbulkan mudarat. Karena itu Imam Nawawi mengatakan, kalau kemudian nanti kalau kita nggak salam, kita jadi masalah, ya salam aja. Ya salam aja alaihim. Berarti boleh. Kala ngendika sepal Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi, kala ulama'u yusallimu. Salam aja kepada dia, tetapi wa yanwi lan niat anna salama sedene salam iku ismun. Nama min asma'illahi ta'ala. Al makna utai maknane Allahu ta'ala Allah iku alaikum ing atase sira kabeh iku raqibun, zat yang mengawasi. Oke, kita lanjutkan satu pasal. Faslun fi anas salama dalam salam ala sibyani. Yang atase orang anak-anak itu minas sunati saking sunnah. Nah, sekarang salam untuk anak kecil. Kalau Anda ketemu ponaan, ketemu siapa ini kecil ini? Adi Aski. Nah, salam enggak? Wa ammas sibyanu anapun terhadap anak kecil fan sunnatu tai sunnae iku ayu salima alaihim, ngasih salam. Ketemu Adi Aski yo, assalamualaikum Adi Aski. Kalau Anda pulang ketemu anaknya, assalamualaikum nak. Salam pada anak kecilnya. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu an annahu mara. Sedune Kanjeng Nabi gini, siapa namanya? Saat temene Anas bin Malik iku mara lewat ala sibyane ning atase anak-anak. Pasalama, mongko kemudian salam. Anas bin Malik itu kalau ketemu anak-anak salam. Jadi kita yang sepuh, kita yang tua itu nyapa duluan pada anak-anak. Bukan kok saya kan senior, ya biar anak-anak enggak. Tapi kita yang sepuh ngajari pada anak-anak untuk salam. Ketika ditanya, kenapa Imam Anas bin Malik salam? Bakola. Dia mengatakan karena nabiyu, karena ana sepaan nabiku yaf'aluhu. Nabi itu kalau ketemu anak-anak juga salam. Karena itu saya meniru Nabi. Ketemu anak-anak salam. Wa riwayatin yang dalam riwayat li Muslimin anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku maro. Tadi Bukhari. Sekarang Muslim. Maro lewat ala Hilmani yang ngatasi dua anak remaja, anak kecil, Hilman, Hulam. Fasalama kemudian salam sapa Nabi alaihim. Nabi ketika itu lewat ketemu anak-anak, dua anak-anak, Nabi salam duluan. Waraina fi sunan itu tadi Bukhari, Muslim. Sekarang fi sunan Abi Dawud. Wa warihi fi isnadin sahih an Anasin ana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku maro ala Hilmani. Yal abuna. Anaknya itu yal abuna, main-main. Kayak kita lah, ketemu anak-anak di jalanan atau di mana anak-anak lagi main, pasal lama kemudian salam sapa Nabi alaihi. Ketemu anak-anak yang lagi main, Nabi juga salam. Itu di Sunan Abi Dawud. Sekarang ada lagi hadis fi kitab Ibnu Sunni wa irihi qala faqala assalamualaikum. Nabi lebih jelas. Assalamualaikum ya sibyan. Assalamualaikum ya anak-anak. Kalau bahasa kita gitu. Assalamualaikum. Nah, jadi Nabi lebih ada ya sibyan. Kalau bahasa kita kan gitu kan. Assalamualaikum. Kalau Anda jadi guru ketemu anak-anak yang sekolah, kita negur dia duluan dengan salam. Jangan kok menengahi. Ini jadi gurunya kok delesap-delesap, telusur, melaku. Kita mendidik anak-anak itu dengan salam. Artinya biar kemudian bagaimana kita bisa menyuruh dia salam kalau kita nggak ngasih contoh. Nabi gitu. Ketemu anak-anak, beliau juga salam. Tidak hanya ketemu sesama yang dewasa, yang anak-anak juga begitu. Baik, nanti kita lanjutkan bab adabin minas salam, etika salam. Ya. Kalau mendoakan non muslim dengan bacaan Al-Quran itu boleh? Prinsipnya adalah mendoakan mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan itu boleh. Kalau saya kira Fatihah dan seterusnya kan itu bagian dari doa kita. Kalau Ustaz begitu.
Dia tadi lah kepeksa ya dilakukan aja, diterima gak ya urusan pangeran. Artinya kan kita nggak tahu, tapi yang pasti Imam Nawawi mengatakan fa'in da'a bilhidayah. Kalau kita kemudian mendoakan pada non muslim, maka mendoakan dengan hidayah atau sesuatu yang baik untuk dia agar dia mendapatkan hidayah. Nah, Fatihah masuk menurut Ustaz kan dalam konteksnya untuk tadi, untuk agar dia misalnya menjadi lebih lembut hatinya, lebih mendapatkan kebaikan dan seterusnya. Kalau kemudian diniati itu kan berarti bisa, nggak ada masalah toh. Mungkin yang kemudian beda, kita sering memahami kirim Fatihah. Apakah sampai atau tidak, itu kan persoalannya. Konteksnya ini kan tidak kirim Fatihah, tapi Fatihah sebagai doa untuk dia. Sama dengan kita kan podo mocone tapi beda niate. Moco Quran bagi yang haid boleh, tapi niate kan untuk doa, bukan untuk Fatihah. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau Fatihah tadi diniatkan sebagai doa untuk yang bersangkutan, maka itu akan masuk pada bagian yang disampaikan Imam Nawawi tadi. Fa'in da'a bilhidayah. Maka itu boleh. Nah, saya kira begitu caranya. Kita tidak dalam konteks ngirim Fatihah non muslim itu nyampe atau tidak, bukan itu. Tapi Fatihah itu kita baca sebagai doa untuk dia. Doa hidayah tadi. Bukan nyuruh istilahnya, kita ngajari dia. Assalamualaikum. Ayo, waalaikumsalam. Kan gitu toh. Kemarin kan kalau kita kasih salam kepada anak kecil nggak wajib jawab. Karena dia belum balik. Tapi kan ini konteksnya adalah pendidikan. Sehingga Nabi terhadap anak kecil juga salam. Tapi salamnya dalam konteks mendidik. Sehingga kalau kita ngajar di SD, ngajar di MI yang anak-anak belum balik, kita ngajari salam agar dia paham dan membiasakan dengan salam. Kan itu. Kayak anak kecil diajak sholat, belum wajib, tapi kan kita ngajari dia untuk proses pendidikan. Oke. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.